Halo, apa kabar? Nah, pada tanggal 6 April tahun 2023, Kemendikbud baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik. Seperti apa isi? Mari kita baca dan bahas bersama-sama. Nah, di sini memuat yang namanya materi uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi masing-masing JF, meliputi A. kompetensi teknis, B. kompetensi manajerial, dan C. kompetensi sosiokultural. Nah, peserta uji kompetensi terdiri atas A. PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, atau jabatan fungsional penilik melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, bagi ibu bapak yang kemarin formasi CPNS sebagai seorang JF yang tadi saya sebutkan, namun sudah sempat naik pangkat setingkat lebih tinggi secara reguler atau belum duduk di jabatan fungsionalnya, jadi pengangkatannya bukan melalui pengangkatan pertama, namun pengangkatan melalui perpindahan. Dan pengangkatan melalui perpindahan tersebut diatur yang namanya uji kompetensi. Selanjutnya yang B, JF guru, JF pamong belajar, JF pengawas sekolah, atau JF penilik yang dipromosikan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Jadi ibu bapak yang akan naik jenjang jabatan, kalau dulu belum diatur, nah yang namanya uji kompetensi, kalau dulu naik pangkat hanya butuh angka kredit saja, butuh nilai pengembangan profesi atau nilai-nilai yang dibutuhkan dalam syarat jabatan. Nah, kali ini diatur yang namanya uji kompetensi. Nah, apa saja sih persyaratan untuk uji kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan jabatan ini? Yang pertama yaitu berstatus sebagai PNS, yang B memiliki integritas dan moralitas yang baik, C sehat jasmani dan rohani, D berijazah S1 atau diploma 4, E memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun, F ketersediaan lowongan kebutuhan, dan G nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, selain persyaratan administrasi yang tadi, ada juga persyaratan umur. Yang pertama, 53 tahun untuk JF guru ahli pertama dan JF guru ahli muda. Selanjutnya, 55 tahun untuk JF guru ahli madya. Dan selanjutnya untuk JF pamong belajar juga mensyaratkan umur yang sama. Dan selanjutnya yaitu pengawas sekolah. Nah, kalau pengawas sekolah memiliki atau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B, memiliki sertifikat pendidik. Yang C, memiliki atau menduduki JF guru dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E, belum memasuki usia. Yang pertama, 53 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli muda, 55 tahun untuk JF pengawas ahli madya, dan 60 tahun untuk JF pengawas sekolah ahli utama. Untuk jabatan fungsional penilik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang B, berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan non formal dan informal dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pernah menjadi JF pengawas sekolah, dan batas usianya yaitu 53 tahun untuk JF penilik ahli pertama dan penilik ahli muda, 55 tahun untuk JF penilik ahli madya, dan 60 tahun untuk JF penilik ahli utama. Nah, apa saja sih persyaratan uji kompetensi untuk JF guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik yang dipromosikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi atau yang sering kita sebut dengan kenaikan jenjang jabatan? Yang pertama, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Yang kedua, memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi, apabila ibu bapak sudah memiliki angka kredit yang dibutuhkan untuk jenjang di atasnya, ibu bapak bisa mendaftar yang namanya uji kompetensi ini. Selanjutnya,
Uji kompetensi ini menggunakan metode yang pertama tes tertulis, yang kedua portofolio, yang ketiga wawancara, dan atau metode lain yang ditetapkan oleh instansi pembina. Nah, untuk uji kompetensi ini bisa dilaksanakan secara daring atau luring. Uji kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal yang membidangi guru, pendidikan lain, dan tenaga kependidikan. Tata cara pelaksanaan uji kompetensi. Yang pertama, uji kompetensi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik itu dilaksanakan oleh instansi pembina, dalam hal ini yaitu Kemendikbud. Nah, penyelenggaraan uji kompetensi dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi guru, pendidikan lain, dan tenaga kependidikan pada kementerian. Uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pengguna JF Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan JF Penilik setelah mendapatkan akreditasi dari instansi pembina. Nah, jadi untuk pelaksanaan uji kompetensi ini ternyata daerah diberikan untuk dapat menyelenggarakan yang namanya uji kompetensi ini. Namun tentu saja daerah terlebih dahulu harus mendapatkan yang namanya akreditasi. Nah, terkait dengan akreditasi ini akan ditetapkan tata caranya oleh Menteri. Penyelenggara uji kompetensi itu berwenang yang pertama membentuk dan menetapkan tim uji kompetensi, menetapkan jadwal uji kompetensi, menetapkan hasil uji kompetensi, dan mengumpulkan atau mengumumkan hasil uji kompetensi. Nah, tim uji kompetensi ini terdiri atas unsur unit kerja yang membidangi JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, dan JF Penilik, pemerintah daerah, dan atau JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Penilik yang terkait. Persyaratan lulus uji kompetensi. Yang pertama, peserta uji kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud yaitu paling rendah 70 untuk setiap jenjang. Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Nah, perhitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebesar 70%. Perhitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan materi sosiokultural itu akumulasi sebesar 30%. Mekanisme uji kompetensi yang pertama, instansi pembina menetapkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Instansi pembina sebagaimana dimaksud mengumumkan jadwal pelaksanaan uji kompetensi melalui laman resmi kementerian. Pejabat pembina kepegawaian JF Guru, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Penilik mengusulkan calon peserta uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan kepada instansi pembina. Instansi pembina lalu menugaskan tim uji kompetensi untuk melakukan verifikasi, validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon uji kompetensi. Nah, tim uji kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi kepada instansi pembina untuk ditetapkan sebagai peserta uji kompetensi. Nah, dalam hal uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, peserta uji kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi ulang. Peserta kompetensi ulang mengikuti materi uji kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. Peserta uji kompetensi ulang tidak mengajukan kembali dokumen persyaratan administrasi. Peserta uji kompetensi ulang mengikuti pelaksanaan uji kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi. Jadi bagi ibu bapak yang mungkin saat penyelenggaraan uji kompetensi yang pertama itu tidak lulus, ternyata masih diberikan yang namanya remedial atau uji kompetensi ulang sesuai dengan ketentuan yang untuk pelaksanaan uji kompetensi ini yaitu dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Tentunya pada bulan apa, pada periode apa akan diatur lebih ulang oleh Kementerian Pendidikan. Biasanya kalau JF lain itu diberikan surat edaran pada tahun berjalan. Jadi pada tahun ini pada bulan apa uji kompetensi untuk pengangkatan oleh perpindahan atau kenaikan jenjang akan dilanjut. Untuk
petunjuk teknis penyelenggaraan uji kompetensi guru, pamong belajar, pengawas sekolah atau penilik ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi guru, pendidikan lain dan tenaga kependidikan pada kementerian. Nah, tentu saja dengan diaturnya hal ini kita menunggu lagi yang namanya petunjuk teknis penyelenggaraan uji kompetensi ini. Secara detail penyelenggaraan uji kompetensi akan tertuang dalam petunjuk teknis tersebut. Nah, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 11 April 2023. Nah, mungkin demikian saja review singkat kita terkait dengan munculnya Permendikbud tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, pamong belajar, pengawas sekolah, dan jabatan penilik. Tentu saja dengan hadirnya peraturan ini, Ibu Bapak yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pimpinan atau kenaikan jenjang harus bersiap-siap yang namanya mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi pembinaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.